Welcome to the Baseface Network. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raden Lorenza Dewi Karolin Putri. Saya dari program Hubungan Masyarakat. Di sini saya bersama Sandi Munggah Ramadan. Keren banget nih katanya. Akhirnya kita bisa jumpa ya. Iya bener. Setelah banyak drama. Oke. Dewi apa kabar? Baik. Selalu baik ya. Kalau baik aku. Nah, di sini aku ada pertanyaan nih Kang. Awal mula menjadi MC. Oke, sebelumnya makasih banyak Baby buat kesempatan Sandi bisa sampai di wawancara kayak gini, apalagi sama anak-anak PR LP3 yang sangat luar biasa. Pokoknya sukses selalu ya, Beb. Oke, tadi untuk awal mula menjadi MC ya. Awal mula menjadi MC satu hal sih, gabut. Oh, jadi anak gabut. Iya, gabut. Waktu itu 2014 kalau nggak salah mulai mengetahui dunia MC, masa-masa SMP kelas 2 gitu. Terus yang notabene Sandi pengen mengusahakan untuk setiap weekend itu pengen produktif gitu ya. Kayak misalkan kan orang-orang tuh banyak yang emang ekstrakurikuler, les-les tambahan di luar jam sekolah gitu. Sedangkan saya, nah itu sih jadi yang karena gabut, terus ketika orang lain punya jam-jam les di luar jam sekolah, kalau misalkan Sandi kan otaknya udah beku dan ngebul ya, jadi pengen banget hal yang lain, akhirnya nyobain ini dunia dunia per-MC-an dan sebagainya gitu. Terus ketika menjadi MC, skill apa sih yang kamu punya selain berkomunikasi? Oke, skill menjadi MC yang harus dimiliki gitu ya. Itu selain dari ngomong, yang pertama kita harus punya skill. Kalau Sandi ngomongnya adalah SKSD. So kenal, so dekat. Mau apapun itu bentuknya, mau apapun itu orangnya yang diajak ngobrolnya. Yang penting kita so kenal, so dekat dulu aja. Karena dengan SKSD kita bisa menghadirkan sebuah chemistry yang pas, yang klop. Kalau misalkan kita udah klop kan ngobrol atau misalkan bawain acara sesama partner kan lebih cair lagi, lebih enjoy gitu sih. Itu yang pertama SKSD. Terus yang kedua adalah skill analisis. Kenapa harus ada skill analisis? Karena itu yang salah satu bagian penting di dunia MC. Karena kita harus menganalisa nih yang bakal jadi audiens kita itu siapa. Kemudian latar belakangnya, usianya. Kalau misalkan mau yang lebih spesifik lagi bisa dicek nih, misalkan latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang handphone dan sebagainya. Karena dengan mengetahui seperti itu kita bisa memilih pemilihan kata dalam membawakan acara. Kayak gitu sih. Nah, terus ada nih Kang, sulit gak sih menjadi MC? Sulit gak sih jadi MC? Gimana ya, karena mungkin sekarang itu udah jadi profesi. Waktu pas awal-awal emang rasanya sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Yang pertama, Sandi belum biasa ngomong di depan orang, di depan banyak orang. Terus belum bisa membawakan acara gimana caranya biar orang-orang yang jadi audiens itu lebih enjoy. Terus yang paling bikin Sandi merasa sulit itu ketika Sandi belum mengetahui acaranya itu seperti apa. Itu sih, jadi pengetahuan analisis dan lain sebagainya salah satu untuk menunjang profesi MC. Jadi sulit atau enggak sulitnya itu relatif. Tapi untuk saat ini makin banyak belajar, alhamdulillah rasa sulit itu menjadi sebuah tantangan yang bisa dilewati. Terus abang lebih suka di MC formal atau informal? Sebetulnya lebih asik, maksudnya bukan lebih asik ya, lebih banyak tantangan di MC non formal. Kenapa tantangannya lebih banyak di non formal? Karena kita harus banyak counter argumen, kita harus banyak gini-gini, kita harus banyak istilahnya kayak gudang kosakata. Karena kan kalau non formal itu tanpa ada alur ya, jadi hanya highlightnya aja yang dikasihin.
yang di briefing bahwa ini acaranya kayak gini, pengen dibawa ini seperti ini. Tapi kalau misalkan formal, contohnya kayak MC wisuda, protokoler upacara, itu kan ada skripnya ya. Terus kita bacain dan bawain sesuai skrip aja gitu. Tapi kalau non formal, wah itu kitanya harus lebih kreatif, dan yang pastinya juga apalagi ngebawain sebuah event yang tidak bisa diulang, contohnya kayak wedding, itu kan nggak bisa diulang ya. Jadi otomatis kita harus kreatif dan sebagainya biar punya kesan yang lebih baik lagi. Itu sih tantangannya. Terus kalau ditanya lebih suka yang mana, dua-duanya suka, cuma tantangannya aja yang berbeda. Nah, selanjutnya pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan menjadi seorang MC. Pengalaman yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan jadi seorang MC itu awalnya adalah yang paling menyenangkan ketika udah bisa membawakan sebuah acara dengan audiens lebih dari 3.000 orang dan perdana. Dan yang tidak akan terlupakan adalah pertama kali menjadi MC, itu tidak akan terlupakan. Hal yang menyenangkannya ya, selain itu yang menyenangkannya adalah gimana kita realistis, dapat bayaran, dapat cuan, udah mah hobi gitu ya, hobi yang hobi bacot, hobi ngomong, hobi yang kayak dan sekarang hobi tersebut dibayar, udah menjalankannya dengan penuh kebahagiaan, dibayar lagi. Terus yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkannya adalah ketika mendapatkan sebuah event dan disuruh MC, tapi tidak di-briefing apa yang harus disampaikan, apa yang harus tidak disampaikan, dan yang jadinya nanti diskomunikasi. Akhirnya MC dibikin ribet sendiri. Jadi kan kelihatannya kayak ini MC nih ya, nggak sih MC? Ini udah masuk ke penghujung acara nih ya. Asik. Acara nggak terhenti membangun chemistry bersama partner. Kan susah banget ya kan? Kita tuh membangun chemistry bersama partner. Ntar ada yang gimana gitu partnernya. Cara membangun chemistry bersama partner MC. Yang namanya partner itu kan ada dua kategori ya, yang udah kenal atau yang belum kenal. Kalau misalkan yang udah kenal ya kita enak, bisa Daima udah kenal sih, cuma tinggal menyesuaikan dengan acaranya. Tapi kalau yang belum kenal biasanya Sandi nanya dulu nih ke LO. Jadi ada nanti kalau misalkan setiap acara namanya LO atau pendamping, liaison officer untuk MC khusus dari IO ataupun WO. Nanti nanya partnernya siapa, jauh-jauh hari ya, partnernya siapa, misalkan partnernya Baby, nanti aku pengen minta Instagramnya, scroll dulu. Jadi kayak istilahnya apa sih bahasa gadgetnya kalau misalkan ngepoin tuh stalking dulu nih Instagramnya atau sosial media yang lainnya. Terus nanti kalau misalkan berkesempatan kita bisa tukeran nomor WhatsApp atau apapun itu yang bisa menjadikan komunikasi secara langsung. Nanti kita ajak ketemuan, ngobrol dan sebagainya. Itu buat membangun chemistry. Tapi kalau misalkan ternyata durasinya kurang lama, hanya ketemu pas hari H aja, kita bisa sambil ngobrol kayak SKSD aja, suka makan apa dan sebagainya gitu sih. Jadi lebih tepatnya adalah untuk membangun chemistry kita harus menganalisa. Oke teman-teman, cukup sekian kita berdua wawancara nih ya. Oke, semoga ada kesempatan lain ketemu lagi. Dengan senang hati, sukses untuk selalu kuliahnya, dan yang pastinya selamat berada di zona-zona. Thank you, aku Sandi. Aku Lauren. Bye.